wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Akila Selvia dengan NIM E1C02310135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerjasama dan implikator dalam pragmatik. Nah, teman-teman, pernahkah kita memahami maksud seseorang meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung? Misalnya, ketika seorang dosen kita masuk kelas lalu berkata, "Masih banyak kursi kosong di depan." Nah, biasanya mahasiswa langsung berpindah ke depan. Padahal dosen tidak pernah mengatakan, "Silahkan duduk di depan." Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi manusia, makna tidak selalu disampaikan secara langsung. Nah, untuk memahami fenomena tersebut, Grice mengemukakan teori prinsip kerjasama dan implikator. Yang pertama adalah prinsip kerjasama. Nah, di sini prinsip kerjasama adalah asumsi bahwa penutur dan pendengar sama-sama berusaha membuat komunikasi berjalan lancar, berjalan efektif. Nah, untuk menjelaskan bagaimana kerjasama itu berlangsung, agar komunikasi berjalan lancar, menurut Grice terdapat 4 maksim yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah maksim kuantitas. Nah, di sini maksim kuantitas berkaitan dengan porsi, durasi, jumlah informasi yang diberikan. Nah, informasi yang diberikan harus cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan. Misalnya ketika dosen bertanya, "Siapa yang belum mengumpulkan tugas?" Nah, mahasiswa menjawab, "Saya, Bu." Jawaban itu sudah cukup. Tetapi kalau misalnya mahasiswa menjawab, "Saya, Bu, karena tadi pagi saya bangun jam 6. Lalu motor saya mogok. Kemudian saya mampir beli sarapan, bla 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 bla." Itu informasi yang menjadi terlalu banyak dan tidak diperlukan. Selanjutnya, yang kedua ada maksim kualitas. Di sini maksim kualitas menuntut kita mengatakan sesuatu yang benar dan memiliki dasar yang jelas. Misalnya teman kita bertanya, "Sudah baca jurnalnya?" Lalu kita menjawab, "Sudah," padahal belum membaca. Berarti kita melanggar maksim kualitas karena tidak jujur. Tanpa kejujuran, komunikasi akan sulit berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada maksim relevansi. Di sini maksim relevansi berarti apa yang kita katakan harus berhubungan dengan topik pembicaraan. Misalnya dosen bertanya, "Bagaimana perkembangan skripsimu?" Mahasiswa itu malah menjawab, "Cuacanya panas ya, Bu." Nah, itu merupakan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan dosen tersebut. Akibatnya komunikasinya tidak berjalan dengan lancar atau tidak efektif gitu. Selanjutnya ada maksim yang terakhir, ada maksim cara. Di sini maksim cara berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Pesannya harus jelas, singkat, dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Misalnya dosen ingin mahasiswa mengumpulkan tugas besok. Lebih jelas jika mengatakan tugas dikumpulkan besok pukul 12 siang ya anak-anak, daripada mungkin menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga mahasiswa tidak mengerti gitu. Nah, setelah memahami prinsip kerjasama, kita bisa masuk ke ranah implikator ya. Implikator di sini adalah makna yang dimaksudkan penutur, tetapi tidak diucapkan secara langsung. Contohnya, ketika dosen mengatakan ruangan ini panas sekali, secara harfiah, dosen hanya mengomentari suhu ruangan. Tetapi mahasiswa biasanya memahami bahwa dosen menginginkan seseorang membuka jendela, menyalakan kipas, atau menyalakan AC. Nah, mungkin maknanya di sini adalah tolong buka jendela, yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Namun makna itu tetap dipahami. Makna tersirat itulah yang disebut dengan implikator. Nah, apa sih hubungan prinsip kerjasama dan implikator? Ini bagian yang paling penting, teman-teman. Banyak dari kita menganggap prinsip kerjasama dan implikator adalah dua teori yang berbeda. Padahal keduanya sangat berkaitan. Prinsip kerjasama adalah dasarnya, sedangkan implikator adalah hasilnya. Jadi sebenarnya implikator muncul karena pendengar menganggap penutur masih mematuhi prinsip kerjasama. Nah, kalau tidak ada asumsi kerjasama, implikator itu tidak akan muncul. Nah, di sini teman-teman seperti halnya maksim tadi, implikator juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama
pertama jenisnya ada implikator konvensional. Di sini implikator konvensional adalah makna tersirat yang muncul karena penggunaan kata tertentu dalam kalimat. Artinya tanpa melihat konteks pun makna tambahannya sudah dapat dipahami. Di sini makna tambahannya itu muncul karena kata tertentu. Contohnya kata tetapi, kata bahkan, kata namun. Nah, contoh kalimatnya misalnya Zara pintar tetapi malas. Nah, kalau kita perhatikan kata tetapi menghubungkan dua informasi di sana, Zara pintar dan juga Zara malas. Nah, namun kata tetapi juga memberi makna tambahan bahwa kedua hal tersebut dianggap bertentangan. Jadi implikatornya adalah kepintaran Zara dianggap tidak sejalan dengan sifat malasnya. Nah, makna itu muncul karena penggunaan kata tetapi, bukan karena konteks percakapan. Karena itulah disebut dengan implikator konvensional. Jenis implikator yang kedua ada implikator percakapan umum. Di sini implikator percakapan umum adalah implikator yang dapat dipahami tanpa memerlukan konteks yang sangat khusus. Ya, contoh kalimatnya, sebagian mahasiswa hadir dalam seminar. Secara harfiah kalimat ini benar, tetapi kalimat seseorang menggunakan kata sebagian pendengar biasanya langsung memahami tidak semua mahasiswa hadir. Nah, padahal kalimat tersebut tidak pernah mengatakan tidak semua mahasiswa hadir. Mengapa kita bisa menyimpulkan begitu? Karena jika semua mahasiswa hadir, penutur kemungkinan akan mengatakan semua mahasiswa hadir. Jadi makna tambahan tersebut muncul secara otomatis dan tidak membutuhkan konteks yang khusus di sana. Nah, karena itulah disebut dengan implikator percakapan umum. Nah, jenis implikator yang ketiga ada implikator percakapan khusus. Nah, implikator ini adalah implikator yang hanya dapat dipahami jika kita mengetahui konteks percakapannya. Contoh kalimatnya misalnya, si A mengatakan mau ikut nonton malam ini. Nah, si B menjawab, besok saya ada ujian. Gitu. Secara harfiah, B hanya memberi informasi bahwa besok ada ujian. Namun A memahami bahwa si B mungkin mengatakan saya tidak bisa ikut nonton. Mengapa? Karena A mengetahui konteks percakapannya yaitu sedang membicarakan ajakan menonton. Kalau B tiba-tiba mengatakan besok saya ada ujian tanpa konteks apapun, kita tidak akan memahami bahwa itu adalah penolakan karena maknanya sangat bergantung pada konteks. Mengapa sih teori Grice ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia biasanya jarang berbicara secara sangat langsung ya teman-teman. Contohnya mungkin teman kita atau orang tua kita, bahkan pasangan kita sering sekali menggunakan makna tersirat. Contohnya yang paling umum ketika orang tua kita mengatakan sepertinya sudah malam. Nah, makna sebenarnya bisa saja sudah waktunya pulang atau sudah waktunya tidur. Nah, makna itu bisa dipahami karena kita menggunakan prinsip kerjasama untuk menafsirkan implikator. Di sini kesimpulannya adalah prinsip kerjasama adalah asumsi bahwa penutur dan pendengar sama-sama berusaha membuat komunikasi berjalan dengan efektif, berjalan dengan lancar. Sementara itu, implikator adalah makna tersirat yang muncul karena pendengar berusaha memahami maksud penutur berdasarkan asumsi kerjasama tersebut. Dengan kata lain, prinsip kerjasama menjadi landasan lahirnya implikator. Tanpa adanya prinsip kerjasama, pendengar tidak akan mampu menangkap makna yang bersembunyi di balik tuturan yang diucapkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.